Nah nih ternyata juga banyak menjadi sarang semut. Nah ini jadi nambah penyakit lagi, jadi akarnya banyak yang busuk dan juga pasti nggak aktif karena udah jadi sarang semut. Oke, halo sahabat kebun anggrek Sekarang Gumilang, kembali lagi di channel kebun anggrek Sekarang Gumilang ya. Kali ini kita akan mencoba buat apa? Menangani ya. Oke, jadi ini di depan kita ya. Di depan kita ini ada Dendrobium keritingan ya. Ini silangannya discolor dengan besi kuning. Nah, ini mungkin di sebelumnya ya, itu kalian bisa cek lagi video-video sebelumnya, dulu pernah jelaskan tentang anggrek ini ya, kenapa perlu dibenahi atau kita repotting lagi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi yang jelas ini kita akan bongkar, kita akan tanam di pot kayu seperti ini biar nanti menumbuhkan tunas baru. Ini karena mati ya, tunasnya hidup tapi tidak akan tumbuh tunas baru. Karena kenapa? Pokoknya terus aja saksikan ya. Ini nanti kita langsung aja untuk proses penanganannya gitu ya. Yang pertama kita akan pasti akan ambil dulu aja ini. Kayaknya butuh bantuan nih, kita ambil dulu Mas. Oke teman-teman, jadi mungkin kita jelasin dulu sedikit ya. Nah, jadi ini kalau kita lihat ya, ini untuk akarnya sebetulnya masih sehat nih ya. Akarnya tumbuh hijau, terus banyak juga yang hijau. Tapi ini hanya di satu titik aja. Nih, satu titik tumbuh aja. Yang lainnya ini akarnya udah kering dan juga nggak gundul bulbnya, batangnya. Nah, walaupun masih aktif, nanti kita akan jadikan keki aja ini, tempel ke pakis. Nah, ini nanti akan kita ambil untuk batang ininya. Jadi kita potong, nanti kita tanam di pot yang ini. Ini biasanya karena akarnya itu sudah pada kering atau busuk, jadi kurang asam juga nih si medianya, jadi dia tidak bisa tumbuh tunas baru gitu. Oke, pengen tahu untuk langkahnya, kita langsung eksekusi aja nih. Nah, ini kalau bisa ini memang dibasahkan dulu. Kebetulan ini memang di full sun full rain di luar, jadi untuk ngambil akarnya agak mudah dalam kondisi basah. Jadi kalau masih masih kering, kalau bisa disiram dulu atau dibasahin biar nanti akarnya agak lemes, jadi tidak terlalu merusak si akar gitu. Tingkat stresnya juga ya akan lebih rendah ya. Sip. Nah, untuk ini kan kotor ya, nanti kita bersihkan dulu, tapi ini nanti aja nggak apa-apa. Nah, ini kita akan bongkar ya. Nah, nih ternyata juga banyak menjadi sarang semut. Nah, ini jadi nambah penyakit lagi. Jadi akarnya banyak yang busuk dan juga pasti nggak aktif
karena udah jadi sarang semut. Tuh, jadi kalau kita nggak bongkar kan nggak ketahuan. Mantap. Wah, kita coba. Wah, lihat. Nah, nih. Oke, kelihatan ya tuh, semutnya banyak. Terus kemudian nih yang putih-putih jamur. Nah, pantas saja untuk akarnya. Lihat. Oh, bentar. Nah, oke, lihat teman-teman. Nih, akarnya banyak yang busuk ya. Jadi ini karena menjadi sarang semut terlalu lembab. Walaupun kita udah pakai full arang, terlalu lembab, dan juga banyak yang mati itu karena jamur juga yang disebabkan dari si arang ini, dari si arang. Terus kemudian dia udah menjadi sarang semut. Nah, jadi akarnya ya nggak aktif. Ditambah nih, kita lihat lagi, ada keong. Oh ya. Nah, jadi memang kalau outdoor tuh Vulsa vulnera memang agak PR untuk perawatannya biar lebih sehat gitu. Oke, jadi ini kita langsung aja ambil potong. Nah, kelihatan ya mana yang aktif sama yang nggak aktif. Nah, ini langsung nanti potong aja. Nah, oke. Nah, terus intinya gimana? Apakah dibuang aja? Nah, jangan teman-teman, karena sayang, ini masih bisa tumbuh lagi nanti ya. Ini masih ada akar yang jadi juga kan. Jadi nanti kita potong. Nah, ini kalau kita lihat, ini batangnya masih keras semua. Ya, batangnya masih keras. Jadi nanti kita akan gundulin si akarnya nih. Gundulin si akar, terus nanti kita tempel ke pakis aja biar merangsang perakaran yang baru. Nah, ini langsung kita potongin aja untuk akarnya. Untuk ini pemotongan akar juga jangan tanggung ya, karena kita benar-benar harus menggundulkan. Tugasnya nanti kita adalah misinya menumbuhkan akar baru. Nah, jadi akar yang lama harus benar-benar bersih, dibuang atau dipotong biar nanti muncul akar baru. Untuk penumbuhan akar ini nanti kita bisa pakai B1 juga untuk perangsang atau perangsang akar yang lain. Selain B1 kan juga ada perangsang akar. B1 juga tambahan untuk vitaminnya. Untuk media yang gunakan nanti kita bisa pakai mos hitam ya untuk penempelannya. Nah, nanti juga bisa dilihat ada akar yang masih aktif, jangan dibuang karena nanti akan sayang kalau misalkan dibuang ya teman-teman. Potong lagi. Nah, jadi ini kita ternyata harus memilah lagi karena kalau kita lihat ini ada akar yang masih aktif ya, ditandai dengan akar-akar tumbuh yang hijau. Nah, untuk yang akar hijau ini sambungannya adalah ke batang atau bulb yang sebelah sini nih. Nah, bulb sebelah sini itu masih ada pertumbuhan akar, jadi lebih cepat nantinya.
karena di bagian atas juga ada daunnya. Nah, sedangkan yang ini sudah tidak ada pertumbuhan akar. Nah, nanti jadi kita potong lagi yang ini biar kita tanam lagi yang ini. Nanti untuk ini yang kita proses penumbuhan akar nih atau keki itu. Jadi ini kita potong lagi. Nah, kita bisa potong dari sini nih. Terus balik lagi. Nah, ya. Nah, ini kita dapat tanaman kedua. Ya, tanaman kedua split. Nah, kita juga bersihin lumut-lumutnya, rumput-rumputnya ini. Terus sambil memilah lagi mana yang harus akar yang dipotong, akar-akar yang sudah busuk pastinya. Biar nanti apa, ketika kita tanam di media yang baru, media yang steril, akar yang busuk ini tidak akan menjadi bakteri. Nah, itu kenapa harus dipilah sampai bersih, benar-benar harus jeli dan tahu mana akar yang busuk, mana akar yang sehat, dan mana akar yang tidak sehat. Itu. Yang penting pangkas akar sedikit. Oh, ini sayang lah, ini sayang. Akhirnya nggak dipangkas, ternyata itu ada indikasi dia nanti busuk. Nah, setelah busuk dia dapat bakteri, ya percuma nanti kita repotting kan gitu. Jangan takut stressing, pasti tanaman ini juga stressing. Apalagi sudah dibongkar gini pasti stressing. Tapi nanti kita akan proses dengan B1, terus kemudian kita dengan pupuk-pupuk yang lain agar mempercepat proses penumbuhan akar dan juga stressingnya nggak terlalu berat gitu. Nah, setelah ini nanti bisa dikasih pupuk fungisida atau antiseptik yang lain atau betadin juga bisa. Nanti ini kita cuci dulu, kita rendam dengan fungisida. Setelah rendam fungisida nanti kita tempelkan fungisida di sini untuk menutup lukanya. Nanti baru kita akan persiapan media untuk penanamannya gitu. Oke. Jadi kita dapat 2 plant yang untuk ditanam ulang. Nih, ini untuk kondisinya ya. Nih, ini pasca bunga juga nih. Pasca bunga kita potong aja. Nah, terus jangan lupa tadi pot yang kotak kayu itu memang kita harus cuci bersih dulu agar ya menghindarkan dari bakteri-bakteri atau jamur yang ada di situ gitu. Nih, ini bisa dilihat ya teman-teman, hasilnya seperti ini, hasil pemangkasan potongnya seperti ini nih. Ini kelihatan ya jamurnya putih-putih ini kelihatan nih tuh ya, jamur ini jamur karena terlalu lembab ya. Memang sekarang lagi musim hujan, dah memasuki musim hujan, jadi agak riskan, jadi disarankan untuk fungisidanya lebih kencang lagi nih bunda-bunda sekalian teman-teman ya, biar mengantisipasi jamurnya nggak terlalu merajalela. Nanti kita bisa buang aja. Oke, kita lihat proses untuk pemangkasan yang tadi untuk di split ya. Nah, jadi memang sudah gundul semua. Ini udah nggak ada daunnya, bulbnya pun masih keras, jadi masih potensial untuk tumbuh tunas atau keki nantinya ya. Harapannya seperti itu. Nanti ini bisa kita kayaknya gantung, terus nanti kita balut sama serabut kelapa sama kadaka, biar nanti ada cadangan air untuk di bagian batang bawah.
Oke. Oke, kita siap untuk pencucian ini ya. Kita lanjut untuk mencuci keduanya nih. Cuci. Ya, oke teman-teman, ini kita udah gantung ya, dan ini kita akan untuk membersihkan. Nah, diusahakan pembersihan ini dari air yang mengalir karena bertujuan agar bakteri atau kuman-kuman atau hal-hal yang lain itu menempel itu akan langsung turun gitu, jatuh. Berbeda kalau perendaman nantinya. Biar bersih. Nah, oke, kayaknya cukup. Oke, nah setelah ini nanti kita agak dikeringkan dulu, nanti baru kita masuk ke perendaman. Ini Mas, sini. Oke, nah ini untuk blub yang kedua tadi ya, kita potongan kedua nih. Kalau tukang cat nyemprot, nah ini tukang semprot akar nih ya. Semprot akar. Oke, langsung aja. Untuk kasus lumut seperti ini yang nempel-nempel ini tidak terlalu dihiraukan, nggak apa-apa sih, yang penting dia bersih aja, karena kalau kita peleretin satu-satu juga agak repot juga gitu teman-teman. Nggak masalah sebetulnya, cuma yang penting agak bersih. Nanti juga akan direndam dengan larutan fungisida. Oke, kayaknya cukup. Kita ambil dulu. Nah, ini yang sudah direndam ya, direndam, disemprot. Kita tiriskan dulu, nanti baru masuk ke perendaman fungisida. Oke, teman-teman sekalian, ini kita sudah ada larutan fungisida ya. Larutan fungisida untuk dosisnya seperti tidak ada takaran pasti, yang penting dia ada larutan untuk fungisidanya. Dan kalau bisa jangan terlalu cair, jangan terlalu kental ya. Nah, untuk sebetulnya bisa direndam, tapi kalau direndam dengan kondisi akar yang segini banyaknya dan panjang, itu membutuhkan wadah yang lumayan tinggi biar akar itu kerendam semua. Nah, alternatifnya adalah kita kasih semprot aja nih ya. Nah, kita kasih semprot untuk fungisidanya. Jadi kalau disemprot nanti akan lebih efisien gitu. Jadi nanti akan menempel semprotan atau fungisidanya itu nanti nempel di akar gitu ya. Oke, ini dengan setengah liter ya teman-teman. Nah, ini ada setengah liter 500. Oke, kita langsung kasih aja sprayer untuk semprotnya ya. Oke. Dan untuk penyemprotannya nanti bisa pakai kabut ya.
Oke teman-teman, jadi selanjutnya kita semprot lagi nih ya. Nah, kita semprot untuk yang tadi sudah dicuci. Oke, sampai menetes ke bagian bawah setiap akarnya. Itu berarti tandanya sudah terlapisi. Nah, terus kemudian ini yang satunya lagi. Oke, nah ya, setelah selesai nanti tunggu agak lama, nanti agak kering ya, ditiriskan. Setelah ditiriskan nanti baru kita proses lanjut ke petanaman. Jadi ini agak nunggu dulu biar agak kering, karena jangan terlalu basah ketika tanam, nanti akan lembab. Nah, takutnya akan busuk akar atau jamurnya juga akan tambah gitu ya, walaupun udah dikasih fungisida. Oke, jadi kita tunggu dulu ya ini. Oke, kembali lagi ya teman-teman sekalian, kita melanjutkan untuk proses selanjutnya. Nah, ini sudah kita sediakan larutan fungisida. Larutan fungisida yang sudah dikentalkan, dan ini nanti akan dioleskan kepada tanaman yang tadi sudah kita potong ya. Nah, kita langsung aja. Untuk takarannya nggak ada takaran pasti. Nah, itu ini ya. Oke. Nah, oke, fungsinya untuk menutup jaringan ininya nanti. Oke. Terus kemudian tadi yang di sini. Nah, ini dia. Oke. Terus kemudian oke, di sini kita kasih lagi. Kemudian satu lagi di bagian yang tadi kita potong ya. Nah, oke. Jadi ini untuk bisa sebagai antiseptik juga, penutup luka gitu. Ini nggak apa-apa, kita sinikan aja. Ini kayak ngecat ya. Fungisida ini anti jamur ya teman-teman ya. Oke. Karena masih ada dikit, tanggung sayang. Nah. Oke. Terus kita kasih di area sini. Kasih area sini ya. Nah, oke, selesai. Dan untuk selanjutnya kita ada media akar kadaka, terus kemudian ada serabut kelapa dan juga benang. Nah, untuk pertama nanti kita akan kasih media kadaka ini atau akar simbar mos hitam ini ya. Ini untuk pelembab saja, dikit aja untuk cadangan air ketika di sini. Jadi untuk biar tidak terlalu dehidrasi. Terus kemudian kita baru balut full dengan serabut kelapa. Nah, oke, langsung aja ya. Kita siapkan ini dulu. Nah, jadi untuk penempatannya seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, seperti ini.
terus baru kita ikat. Ini hanya untuk resapan aja, resapan air, takutnya nanti dia terlalu dehidrasi, kasihan tanamannya, bukan tumbuh malah mati jadinya ya. Nah, kalau bisa untuk ikatnya ini jangan terlalu kencang tapi jangan terlalu kendor juga, dan harus pakai benang ya, atau tali icuk juga bagus. Nah, oke. Ya. Selanjutnya kita akan gunakan media serabut kelapa ini untuk membalut secara keseluruhan teman-teman ya, karena kan kalau serabut kelapa ini dia tidak bisa tidak terlalu menyimpan air, takutnya nanti dia dehidrasi gitu. Jadi kita kasih, jadi alasan untuk dikasih ini hanya untuk cadangan air gitu ya. Oke, kemudian kita tambahkan lagi untuk di bagian sini. Nah, kurang lebih nanti jadinya akan seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa dibalutkan ke sini aja. Nah, nanti baru kita tali lagi. Nah, tali terus sampai kencang. Nah, kalau sudah kencang kita tinggal potong aja benangnya. Terus kita ikat. Oke. Kita ikat seperti ini. Sampai benar-benar kencang. Ya. Nah, kurang lebih jadinya gini teman-teman ya. Untuk proses penimpaan nanti biar tanamannya juga agak lembab, karena untuk proses penumbuhan akar, tahu harapannya nanti bisa tumbuh keki atau tunas baru dari sela-sela batang yang masih produktif gitu ya. Nah, terus untuk yang ini juga sama, nanti kita kasih serabut lagi, dan untuk yang ini nanti kita akan masukkan ke dalam pot kayu gitu ya. Oke, kita lanjut untuk yang ini. Ya, nah, ini nggak apa-apa teman-teman, karena akarnya jangan terlalu tertutup semua, karena kalau anggrek itu harus ada akar udara yang harus keluar gitu. Oke, kita bisa langsung
ikat aja. Ya. Jadi untuk tanaman yang kedua teman-teman seperti ini ya. Oke, berarti kita lanjut. Ini sudah selesai. Tinggal kita nanti untuk yang tanam potnya ya. Tali.